Pemirsa, serangan demi serangan terus dilancarkan Israel ke wilayah Gaza. Dalam peperangan yang terjadi selama 4 hari, ada ribuan nyawa melayang, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Ya, bahkan Israel mengisolasi Gaza dengan memutus suplai bahan kebutuhan pokok bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Tindakan Israel yang tidak manusiawi itu menuai protes banyak pihak. Di tengah blokade yang dilancarkan Israel, dapatkah Hamas mematahkannya? Pemirsa, kita akan berbincang dengan pemerhati Timur Tengah, Anan Nurdin. Pak Anan, selamat sore. Iya, Pak Anan, boleh bisa cek audio sedikit lagi? Sepertinya suaranya masih belum terdengar, Bapak. Ya, selamat sore. Oke, sudah terdengar. Pak Anan, kita melihat ini pengepungan total dilakukan Israel di jalur Gaza. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini akan memperlemah Hamas, Pak Anan? Kalau secara kekuatan militer, saya kira ini tidak akan mengurangi kekuatan Hamas sama sekali. Karena mereka merupakan jaringan yang sudah sangat terorganisir dengan baik, dengan dasar ideologi yang sangat kuat. Organisasinya sudah sangat rapi. Tetapi kalau secara infrastruktur di Palestina ini sangat jelas sangat merugikan Palestina secara keseluruhan. Bukan hanya di sisi organisasi Hamas, tetapi juga seluruh rakyat Palestina. Karena memang kesulitan yang dialaminya itu, kita tahu jalur Gaza itu sangat bergantung kepada Israel, baik dari sisi listrik, air, dan juga internet. Itu semuanya disuplai oleh jaringan dari perusahaan-perusahaan Israel, sehingga ketika itu diblokade maka kesulitan luar biasa akan mengalami krisis kemanusiaan yang sangat luar biasa. Apalagi kita tahu bahwa perang kali ini memang perang yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu kemarin, yang mengatakan bahwa negara Israel dalam kondisi perang. Ini sebelumnya pengumuman perang ini terjadi pada sekitar tahun 73 atau sekitar 50 tahun yang lalu kondisi perang seperti ini. Dan sekarang kembali diumumkan. Ini artinya bahwa memang Israel akan melancarkan serangan besar-besaran ke jalur Gaza dengan target bagaimana melemahkan Hamas. Tetapi serangan-serangan sebelumnya, kalau hanya jalur udara saja, saya pikir ini tidak akan mengurangi kekuatan Hamas sama sekali. Kecuali kalau memang misalnya akan terjadi perang darat secara langsung, perang kota secara langsung, ini mungkin akan kita lihat bagaimana kekuatan antara kedua militer, walaupun secara kekuatan peralatan militer tidak apple to apple, tidak sebanding untuk dibandingkan, tetapi kita tahu bahwa kekuatan kekuatan mental yang dibangun oleh para pejuang Palestina di jalur Gaza ini akan bisa mengalahkan kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh Israel selama ini. Jadi saya kira kesimpulannya Hamas tidak akan habis, rakyat Palestina akan terus mendukung, dan bahkan menurut saya justru dukungan kepada Hamas akan semakin kuat, dukungan kepada para pejuang Palestina akan semakin kuat yang diberikan oleh rakyat Palestina. Karena bagi rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza yang diblokade dari berbagai arah oleh Israel, tidak ada pilihan kecuali bagi mereka untuk melawan. Pak Anan, ini korban terus berjatuhan. Kalau Pak Anan mengamati, mampukah pejuang Hamas ini melakukan perlawanan dengan perbandingan kekuatan yang jauh di bawah Israel, Pak, untuk membongkar blokade paling tidak? Saya pikir Hamas akan mampu melakukan perlawanan yang signifikan ketika perang kota. Ya, ketika terjadi perang kota. Ini akan berbeda dengan perang yang terus dilakukan oleh Israel, misalnya membombardir dengan bom fosfor dan sebagainya, dan ini melanggar peraturan internasional sebetulnya. Tetapi kalau ketika terjadi perang kota, ini akan berbeda. Perbandingannya akan berbeda karena di situ akan berhadapan antara antara tentara Palestina atau tentara dari Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam dari Hamas dengan tentara Israel. Kita tahu bahwa kemarin sempat terjadi semacam penolakan dari beberapa tentara Israel yang akan ditugaskan ke perbatasan Palestina ketika mereka harus masuk ke kota langsung ke dalam. Ada semacam penolakan dari pasukan Israel untuk masuk langsung ke jalur Gaza. Karena mereka sangat tahu resikonya adalah mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak takut mati melakukan perlawanan. Jadi saya pikir Hamas akan bertahan dengan segala risiko yang ada. Memang kerugiannya akan sangat besar sekali di pihak Palestina, karena memang pihak Palestina tidak
tidak mempunyai peralatan militer yang sangat cukup untuk melakukan perlawanan kepada kekuatan militer Israel yang mendapatkan dukungan persenjataan luar biasa dari Amerika Serikat. Oke, ini kan pintu perbatasan di Israel ini sudah ditutup dan juga sudah dilakukan blokade total oleh Israel. Melihat bahwa persediaan makanan kemudian juga makanan ini sudah sangat menipis, apakah ini artinya akan mengandalkan bantuan atau seperti apa Pak Anan melihatnya? Ya, pada hari ini berita terakhirnya adalah bahwa Amerika Serikat menekan pemerintahan Israel agar membuat semacam zona aman bagi di perbatasan Rafah, agar menyiapkan semacam zona aman untuk warga sipil dari jalur Gaza untuk masuk ke daerah tersebut. Dan berita terakhirnya bahwa sekitar 250.000 warga Gaza sudah berhasil masuk ke zona aman tersebut. Jadi seperti memang Amerika Serikat menginginkan dalam tanda kutip menghabisi Hamas secara total pada kesempatan kali ini dengan memasukkan tentara Israel ke Gaza secara langsung, sehingga meminta dan mungkin menyuruh, ya dalam beritanya itu, menekan pemerintahan Mesir di perbatasan Gaza agar mereka ini menyiapkan tempat perlindungan untuk warga sipil Palestina yang bisa kita katakan terkepung dari berbagai arah. Karena memang kalau untuk ke wilayah Rafah ini memang tidak di bawah kekuasaan Israel, tapi berada di bawah kekuasaan Mesir. Maka pemerintahan Amerika Serikat menekan kepada Mesir agar menyediakan tempat aman bagi warga sipil di jalur Gaza. Mas Anan, ini yang kena sasaran bukan hanya pasukan tapi juga warga. Kalau terus dibiarkan, Mas Anan, resikonya adalah korban terus bertambah. Mungkin tidak, Mas Anan, ujungnya adalah gencatan senjata, Mas, dilakukan oleh Hamas dan juga Israel ini? Sangat mungkin, tetapi ini memerlukan tekanan-tekanan luar biasa dari seluruh dunia, ya, dari seluruh pemerintahan dunia. Tidak bisa PBB hanya berdiam diri, hanya menganjurkan. Tidak bisa juga pemerintah di dunia hanya diam dan hanya mengecam saja. Harus ada aksi-aksi nyata, terutama dari pemerintahan di Timur Tengah yang selama ini justru sebaliknya, mereka bahkan ingin melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan dengan Israel. Ini harus ada usaha-usaha nyata dari seluruh pemimpin di dunia agar mereka bisa melakukan penekanan-penekanan yang sangat luar biasa kepada Israel. Kita tahu bahwa ekonomi Israel itu sangat bergantung kepada Amerika Serikat. Nah, dalam hal ini berarti bagaimana misalnya dari beberapa perusahaan-perusahaan besar yang selama ini suka mensupport Israel ini bisa semacam melakukan tekanan-tekanan nyata. Karena Israel itu secara ekonomi itu sangat bergantung kepada funding-funding dari luar Israel. Kita tahu ini dalam kondisi perang, tidak mungkin ada ekonomi yang normal di sebuah negara dalam kondisi perang. Maka kalau negara-negara donatur atau negara-negara donor secara finansial kepada Israel ini ditekan oleh negara-negara rekan, ya seperti dalam hal ini misalnya Turki atau mungkin misalnya seperti negara Tiongkok dalam hal ini melakukan tekanan, terutama juga dari negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, mempunyai kekuatan daya tawar politik di internasional yang sangat kuat. Ini mereka bisa melakukan sesuatu sebetulnya dan tidak bisa membiarkan kondisi seperti sekarang ini Israel dengan sangat bebas, tidak mengindahkan hukum internasional, seperti mereka tetap menyerang rumah sakit, menyerang sekolah, menyerang bahkan wartawan. Pada hari ini jurnalis sudah sebanyak sekitar 8 orang jurnalis sudah meninggal akibat dari serangan Israel. Tidak sedikit juga dari tenaga paramedis yang juga menjadi korban serangan dari Israel, karena mereka sama sekali tidak membedakan target objek dari serangan mereka, apakah itu rumah sakit, apakah itu sekolah. Sekarang mungkin satu-satunya tempat di jalur Gaza yang aman hanya mungkin tempat-tempat yang berada di bawah kekuasaan PBB saja, seperti sekolah-sekolah PBB atau tempat-tempat naungan PBB, sehingga banyak warga sipil yang akhirnya masuk ke gedung-gedung yang ada logo PBB-nya supaya menjadi tempat perlindungan. Adapun rumah sakit, tenaga medis, bahkan ambulans sudah tidak mendapatkan perlindungan sama sekali dari pihak internasional, dalam hal ini menekan, ya bagaimana menekan, mengecam kepada Israel agar dalam melakukan
dalam hal perang itu kan kita sudah disepakati misalnya konvensi Jenewa untuk ikut terhadap resolusi PBB bahwa tenaga medis, wartawan, sekolah dan hal-hal yang bersifat mempunyai unsur kemanusiaan itu agar dihindari tidak menjadi target serangan. Tapi sekarang justru sebaliknya, bukan hanya target-target Hamas yang menjadi target dari operasi Israel ini, tetapi juga bahkan bisa kita katakan rumah sakit Indonesia pun tidak lepas dari target serangan Israel. Ya, sejumlah negara dan juga pihak internasional kita harapkan betul-betul mewujudkan aksi nyata sehingga situasi ini bisa segera berakhir. Terima kasih sekali lagi Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, Mas.